Sepertinya Prof. Gayus ingin memberikan pertanyaan, boleh ke Pak Hudi atau ke Pak Boy. Prof. Gayus sudah megang mic, Prof. Gayus. Saya masih mempersoalkan apakah wilayah rezim hukum pidana itu bisa mengesahkan sebuah dokumen. Tidak bisa. Hukum pidana bukan tempatnya untuk memperoleh pengesahan, tapi perbuatan. Apakah perbuatannya ini melanggar hukum? Di mana perbuatan itu bisa diuraikan. Kalau bagi saya untuk mengusut sebuah dokumen yang bernama ijazah diawali tahap demi tahap. Itu di PT UN. Tahapan mendaftar, ujian, mendapatkan itu semua terungkap di sana. Tapi bukankah sudah dijelaskan oleh pihak ada syarat, tentu ada syarat tidak mudah untuk masuk ke PT UN. Jalurnya ada sengketa informasi yang dipakai nanti. Mau tidak mau UGM harus datang menjelaskan atau dia dinyatakan tidak qualified dalam sidang PT UN setelah Komisi Informasi mengundang dan tidak ditaati atau ditaati. Ini persoalannya. Tidak ada jalur kepidana untuk ini. Saya khawatir nanti SP3. Siapa yang dirugikan SP3? Mohon maaf, artinya ketika membawa ini ke Mahkamah Konstitusi, ranahnya tidak tepat sama sekali, Prof? Tidak fokus. Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan PT UN. Mungkin sejalur erga omnes dasarnya agar publik mentaati semua putusannya, tapi teknis yuridisnya berbeda. Yang PT UN itu lebih kepada bisa menyatakan perihal apa-apa dari awal secara prosedural. MK beda, MK punya wilayah tentang hukum, dia court of law, dia court dari undang-undang. Nah ini lebih kepada teknis. Makanya dia bawa MA, sementara MK berdiri sendiri secara independen. Maksud saya dalam kasus ini tidak tepat pakai jalur pidana. Nanti akan P19 dan seterusnya. Pada ujungnya SP3. Kalau SP3 siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran yang hakiki? Terhadap proses ketika dia masuk mendaftar si mahasiswa. Ketika terbit ujian-ujian dan sebagainya. Apakah sarjana muda atau sarjana lengkap. Itu semua ada di persidangan prosedural. Itu maksud saya. Memang tidak mudah. Tentu apakah UGM bersedia datang? Mungkin bisa tidak. Tetapi kalau sengketa informasi sudah dilakukan, mau tidak mau kalau dia tidak datang maka ada putusan untuk menyikapi itu. Jadi yang terungkap dari awal pendaftaran mahasiswa dan seterusnya. Dan siapa yang melanggar itu dibawa ke pidana. Jadi harus bertahap di berbagai pengadilan menurut pandangan saya. Terima kasih sudut pandangan dari Prof. Gayus. Kita boleh ke Pak Hudi dulu. Pak Hudi, mengomentari apakah memang sudah tepat pasal-pasal ini diuji materi di MK lagi? Ya, jadi kalau menurut saya pasal-pasal yang diuji di MK, kalau saya malah berpendapat agak berbeda tuh. Pasal-pasal yang diuji di MK itu sebaiknya dihapus saja tuh. Agar tidak terjadi lagi presiden tuh, ada rakyat yang dipenjara hanya gara-gara mengkritik ya terhadap pemerintah, seperti itu. Ya, oleh karena itu, saya hanya berpikir begini, kita seyogyanya tuh kalau jadi penguasa ya, rakyat jangan kayak dianggap musuh. Ya, kita sebagai penguasa itu seyogyanya, kita tuh sebagai bapak anak-anak ya, tanda kutip tuh. Jadi pasal-pasal itu ya memang jelas membelenggu tuh aktivis-aktivis untuk mengkritisi pemerintah kan. Nah ini yang menurut saya tidak cocok pasal itu diterbitkan lagi. Oleh karena itu saya lebih sepakat pasal itu dihapuskan saja. Penguasa itu kan dipilih oleh rakyat. Ya, mereka awalnya juga memohon-mohon kepada rakyat untuk dipilih. Setelah dipilih menjadi seperti raja kecil tuh yang mengesampingkan kepentingan rakyat. Bahkan regulasi juga kebanyakan dibuat tidak pro rakyat. Regulasi sifatnya elitis, hanya orang-orang elit aja. Nah karena itu kan ini seakan-akan penguasa itu lupa diri tuh. Dulu memohon-mohon kepada rakyat untuk dipilih, tetapi kenyataannya mereka seperti raja-raja kecil. Oleh karena itu, karena undang-undang itu produk politik ya, saya tidak sepakat ada pasal-pasal yang dapat mengkriminalisasi rakyat tuh. Yang batasannya juga tidak jelas, yang orang bilang sebut itu pasal karet. Oleh karena itu ya saya berharap ya di dalam Mahkamah Konstitusi ini, tapi nggak tahu tuh ada nggak di petitumnya tuh untuk dihapus tuh pasal itu tuh. Ya, saya lebih condong pasal itu dihapus saja. Anda melihat apakah pihak Roy sudah masuk ke fase kriminalisasi?
Iya, dikriminalisasi. Iya, kalau menurut saya dengan dilaporkan itu kan niat mengkriminalisasi nih. Seperti itu dengan niat membuat laporan aja, apalagi pasal-pasal yang ancamannya sampai 12 tahun itu kan. Tinggi juga. Jadi menurut saya agak tanda kutip nih kok sifatnya kejam sekali gitu kan. Padahal Roy Suryo CS itu hanya orang-orang yang melakukan penelitian. Ya menelitikan dan hasil penelitiannya adalah bahwa menurut mereka ijazah itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya dosen nih. Ya. Saya dosen. Kadang-kadang kita lihat nih, mungkin adik-adik mahasiswa, ada orang yang jarang kuliah, tapi tahu-tahu punya ijazah. Betul nggak tuh? Betul kan? Ada yang rajin, tapi nilainya kalah sama yang jarang kuliah. Malah jarang kuliah nilainya lebih tinggi. Ini betulnya cuma sisi kiri, sisi kanan enggak ya? Dan punya ijazah. Ini kan yang menurut saya agak menyeramkan tuh. Jadi ijazah itu asli atau tidak sebetulnya? Kalau jarang kuliah tiba-tiba ijazah itu ada. Secara prosedur akademik kan tidak dilalui itu. Tapi kenyataannya itu ada. Ya kan? Banyak oknum-oknum lah yang agak bermain di situ. Sehingga tahu-tahu yang jarang kuliah bisa punya ijazah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menurut saya ya terlepas nih kalau ijazah tadi misalnya ada yang dibuat, ada yang tadi dipalsukan menurut Bang Sangaji itu ya pasal 263 ayat itu, dan ada juga yang seperti itu secara akademis tidak lolos prosedur tuh tapi tahu-tahu punya ijazah. Nah kita tidak tahu nih beliau itu seperti apa, tapi menurut saya gini lah, saya berharap ke depan tuh Indonesia kalau jadi seorang penguasa tuh otaknya harus besar, hatinya juga harus besar tuh ya. Terimalah dikritikin, terimalah dihujat. Memang di dalam negara demokrasi seperti itu. Negara ini milik rakyat, negara demokrasi ini milik rakyat. Mereka dipilih sama rakyat sehingga sepertinya hilang martabat tuh kalau dipilih sama rakyat. Mereka harus bekerja untuk rakyat. Seperti itu. Sehingga menurut saya tidak pantas nih kalau penguasa undang-undang sebagai produk politik dibuat untuk memenjarakan nih. Menurut saya tidak cocok. Yang jelas apalagi kita ini dulu dijajah Belanda, sudah lama dijajah oleh Belanda, ya undang-undang itu baru berubah sekarang, sudah berapa tahun itu, ya undang-undang itu baru berubah, dan itu pun masih bersifat feodal tuh, masih ada niat memenjarakan, masih mengadopsi undang-undang kolonial yang budayanya budaya Barat berbeda dengan Indonesia yang budaya Timur. Bang Boy harus mengomentari. Jadi 6 pasal yang diajukan bukan hanya diuji, tapi sekalian aja dihapuskan. Kalau kata Bang gitu loh. Bang Boy sepakat akan hal itu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Menurut saya ini Abang berlebihan sekali ngomongnya karena Abang apalagi seorang dosen seharusnya berikan pencerahan lebih baik. Karena kalau Anda mengatakan bahwa itu dihapus, waduh itu gila-gilaan terjadi di mana-mana Bang. Artinya setiap orang ngomong seenaknya aja. Tidak ada yang bisa mengatur lagi. Nah ini berbahaya kalau begini caranya. Jadi mereka ini ya Roy RRT ini yang menamakan peneliti. Ini peneliti dari mana mereka ini ya? Jadi gini Pak, setelah barang ini mereka hina-hina, penghina, fitnah 3-4 bulan baru mereka mengatakan mereka meneliti. Ini kan sudah nggak benar lagi menurut saya. Apalagi ini barang itu asli. Saya sudah lihat barang asli kok. Ketika gelar perkara ada sama-sama Bang Gofur juga. Bang Boy lihat langsung Bang ya? Saya kelas pertama saya. Oke. Barang itu asli. Saya lihat tuh memang asli semuanya asli. Ada yang itu stempel tuh. Yang katanya tidak ada stempel di atas itu ada stempel merah ada embossnya, ada watermarknya tuh. Ijazahnya asli saya lihat itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa mereka seenaknya saja